Itivin Pagda Apri. Kira-kira topiknya apa Kak? Sudah action. Eh, Gimana mau bahas isu belakangan ini atau isu-isu yang sudah terbelakang? Apa isu basah? Apa babat isu? Sejarah ya. Sejarahnya adalah apa ya? Saya kalau bicara sejarah itu terlalu banyak hal-hal menyedihkan ya saya ingat. Karena apa, Pak? karena selama ini saya lihat sejarah itu kayak keulang-ulang terus. Jadi masyarakat terus mengulangi kegoblokan orang-orang terdahulu. Contohnya. Sensor Pak dah itu acan kuning. Ndak acane kuning. Kurang moca soalnya. Isone mau moca kanan nah. Sudah tahu dibohongin sama beberapa sudahlah pusing sendiri. Gak apa-apa, ini gimmick ya pemirsa. Kita orang gampang berarti. Sejarah Apa sejarah krisis moneter? Bali. Oh Bali. Oh saya bukan orang Bali saya. Risetnya belum selesai. Sejarah apa ya? Saya baru sampai apa sejarah hutang Indonesia ke Belanda. Ya. Kan dulu Indonesia merdeka itu sambil dipaksa hutang sama bapak-bapak di Belanda itu. Kok bisa? Ya soalnya mereka rakus. Oh. Nggih, Pak. Apa ya? Itu anak bang. Orang dene gue. Sengaja enggak arah itu. Ngobrol biasa. Lagi tuh dia. Ketok pendadaran. Kayak dok. Makanya digeprek-geprek nanti cemek ya. Pendadaran adalah suatu telur yang digeprek-geprek. Ayo karepe menimba ilmu malah didadar. Saya sendiri bingung kuliah saya itu sebenarnya demi apa? Emang jebol-jebol juga masih jadi karyawan. Sing penting ono ademe. Adem ono asine ya. Kan ono S1, S2 kan adem. Heeh. Lek majeki negara ya luwih gede ya. Swasta mana? Apa ya?
udah mahal-mahal bayar kuliah, lulus. Kalau jadi karyawan masih bayar pajak. Aduh, Muga anak pusing ini anak muda apa pengen ngejar cita-cita ya malah didadar. jadi hacker aja. Jangan jadi hacker nanti apa ya, Kok musa ngelindeng neng lah. jadi hacker nanti capek. Mikir terus, nggak ngehack aja mikir. Kejamnya dunia persilatan itu cuma salah satu pelajaran hidup aja. Contohnya kemarin dengan banyaknya kasus kemarin apa para caleg akhirnya yang gagal depresi juga. Gitu kan. Iya, soalnya udah buang uang banyak banget buat nyogok juga, ngerasa yakin bisa, ngerasa yakin menang, akhirnya gila. Itu namanya resiko. Gimana lu? Soalnya mereka terlalu yakin dong. Nah, karena itu sudah semua pasti begitu. Sudah terlalu arogan, Sudah terlalu ngerasa apa-apa ada di tangan mereka. nah, iya semua. Makanya dari itu kamu jadi caleg. Makanya kalau nggak mau keluar uang banyak ya nggak usah nyalek. Iya. Kalau nggak punya duit daripada nyari utangan. Berarti itu kayak pelajaran hidup ya. Kaitannya. Itu pelajaran hidup buat kita. Jangan kemaki. Ngerasa Iya. Kalau punya uang berlebih nggak apa-apa. Namanya juga politik. Nah, masalahnya uang berlebih yang mereka pakai udah terlanjur pakai buat dana kampanye itu masuknya dari mana ya? Makanya itu orang itu persiapannya segala sesuatu tuh kalau bisa melihat kemampuan. Jadi lebih adil buat diri sendiri kan ya? Nah iya, ngapain capek-capek Memaksakan diri buat ngejar tahta akhirnya gila. udah keluar duit banyak. Nah sekarang untuk membalikan utangnya caranya gimana? Korupsi. Udah pasti. Oh, lebih bahaya lagi kalau ada yang pakai jasa kredit itu. Itu sebenarnya itu ilmunya dari seorang mancing. Dikasih umpan dulu gitu. Kambangan genyuk tarik Kayak Prabowo. Kok Prabowo dia punya duit banyak. Iya. ramu kene dan itu turah-turah ya bingung sih ngecak. Ya mungkin aja kalau misalnya aliran dananya itu akhirnya terkuak dari mana aja bisa Ya kita bisa nggak kepepet perlu nih. kita mencari-cari, nggak perlu nyari-nyari ya lo nyari-nyari ya nggak ngerti dari mana pun apa lo Bunganya gede loh. Kan katanya Pak Iwan Fals bongkar. kamu itu Katanya tukang bangunan. Bodem. Tukang Pol PP tuh, tukang gusur tuh. bisa orang kita tuh membongkar sesuatu itu nggak bisa udah ada namanya KPK juga tetap aja mana Padahal KPK gaji dari mana ya? kamu tahu satu-satunya jalan kalau kita mau berantas korupsi hukum mati gantung sudah kayak Cina berani nggak Ya baru bener korupsi. sih. Wani Pak. Itu aja kok repot. Tapi sayangnya kita dipantau sama PBB. Apa-apa. Sayangnya sekarang kita dipantau sama PBB, didesak sama koalisi negara-negara barat Bullshit. demi apa? Mempertahankan sistem Sistem apa? yang mereka kejar. Kan mereka ngejar apa? Kebijakan asingnya. Selama Ya, karena kita udah bodoh-bodohin
selama ini kita kan bodoh. Negara-negara lemah yang nggak ngikutin kebijakan asing mereka bisa kena sanksi militer, bisa kena embargo, Mana siapa bilang. bisa apa? Ilmu kurang ketuk. Obligasinya di Makanya nggak usah dirikan KPK. Oh, nggak usah dirikan KPK. PKK wae. ya, kemarin KPK mau dimakzulkan aja yang ngamuk sudah segitu banyak. Ya, kalau benar-benar ya namanya korupsi ya kasih tahu ya miskinkan. Nah itu satu-satunya jalan. Kalau nggak mau dihukum gantung miskinkan. Apalagi dimiskinkan itu malah udah terlalu ringan loh, tak anggap. Nah, tapi ada nggak selama ini? Kalau bisa Kan lo tanya, ada nggak selama ini miskinkan? Ada nggak? Ayo, ada nggak? kebanyakan malah ditampung di lapas-lapas kelas hotel. Ya itu kan gimana sih lu? Hukum sekarang hukum mati, hukum gantung dibilang katanya nggak manusiawi. Nama lapasnya aja suka miskin tapi dalamnya ada AC kayak Setnov kemarin. Ya, makanya miskin kan. Ya dia keluar dari penjara tuh dia miskin bener. Ini nggak usah takut sebut nama tuh ini. Harusnya orangnya udah dihukum mati kalau rakyat tuh bisa sepakat semua. Ya kalau aku setuju kayak Cina. Sama sih. Cina Hukum- maupun Jepang ya setuju. Sekalian hukum pancung kayak zaman revolusi Prancis itu. Mau revolusi kalau pakai revolusi Prancis itu nggak usah pakai Prancis, nggak usah sebut Eropa, Asia aja sendiri. Jepang itu satu contoh. Dia besar dia arah kiri, ya dia bisa itu baru namanya gentle. Nggak usah Eropa sebut, Asia aja, Jepang itu contoh. Itu aja kok repot. Nah, kita gembar-gembor berantas korupsi sing. Yang penting ngopi udut wis Aku merdeka. kan gitu aja, sebelumnya neng angkringan ketahuan. Yo tau boleh di ceperan. Ora korupsi. Korupsi oleh nggak bagi-bagi. Turun keduman soal itu. Ya foto wae. Ya mungkin bagi-bagi nek misalnya duit korupsine digo bagi-bagi ning rakyat ya kuwi emang duit rakyat kok. Ya wong lah kok. Jadi ya Sunan Kalijaga ngono iki. Iki ngerampok ning rakyat. Tapi beda nek Sunan Kalijaga ora korupsi. Ngerampok. Dek modal dhewe kuat apa? Itulah Berjuang bedanya sendiri. Kalau jajahan Belanda dengan jajahan Inggris itu beda. Kalau kita jajahan Belanda ya selamanya akan begini terus sampai kapanpun. Nggak akan maju. Coba kalau jajahan Inggris maju semua. Kita sama Malaysia aja jauh kok. Enggak gini kapan ya ekonomi ini kita agak jomplang. Nggak usah gembar-gembor lain, kita sama Malaysia. Jauh. Pokoknya namanya jajahan Belanda itu sudah lah. Kalau Malaysia dari Inggris ya. Inggris gimana sih? Singapura Inggris. Sisa-sisa blok barat ya. Sisa-sisa sekutu. Berarti ya kita cuma dimainin terus sama negara-negara adidaya dikuasa dong. Bego aja. Soalnya Padahal orang kita pintar-pintar tapi masih goblok. yang pinter-pinter nggak boleh banyak bicara. Kalau banyak bicara nanti yang punya kuasa, yang punya kursi di parlemen bisa goyah. Mereka ketakutan sama orang cerdas. Dan sekarang orang namanya sak bersih-bersihnya orang begitu dia sudah dikasih kedudukan. Dia kan mereka udahlah
ciri utamanya diktator itu anti intelektual, anti kritik, anti Karena intelektual. urat malunya udah putus. Itu kalau urat masih dia punya urat malu, dia nggak bakal jangan ngelakuin korupsi. Itu aja kok repot. Gus Dur bilang itu kok repot. Gitu aja kok repot ya. Ya, iya. Ini rokok segini murah aja udah enak kok ya. Makanya paling enak itu jadi seniman, itu paling enak ya. Ini rokok kalau dibandingkan sama rokok-rokok para ningrat, rokok-rokok cerutu buto, cerutu robot. Cerutu robot. Ini rokok cuma harga 8.000. Rasanya sudah wah, nengratan. Makanya paling enak jadi seniman tuh udah dia merdeka gitu. Asli. Tergantung apa? Tergantung kondisi sosialnya juga. Seniman juga bisa Sekarang terpengaruh. gini, kalau orang masih takut dengan kemiskinan, lo jangan berpikiran lo kan jadi seniman. Udah itu aja deh. Nah. Lo harus bisa mendisi menelaah sendiri arti kata itu. Kalau lo mau jadi seniman, jangan takut miskin. Kalau lo takut miskin, jangan jadi seniman. Udah itu aja. Kan gitu. Karena seniman kesuksesan itu kan tidak instan. Kan? Perlu Itu kan jam terbang tinggi. perlu imajinasi dan karya. Bukan. Itu bukan jam terbang tinggi. Loh kan ada tuh inspirasi juga ya. Sama kebebasan. Bukan masalah inspirasi aja. Sama kebebasan ya aku bilang. Kok bisa kebebasan? Nah, soalnya kayak misalnya seniman-seniman di tahun 98 dulu pada keciduk itu kena tuduhan-tuduhan. Itu kan apa namanya yang diisukan. Itu kan ada mereka tuh membuat apa namanya satu perkumpulan namanya Lekra seperti itu tahun 60-an itu. Oh, udah lama, jauh sebelum Apa? krisis berarti. Wah iya, itu seniman hebat semua. Lekra. Terlibat itu termasuk Wijaya, apa namanya Wijayat, ya kan Joko Perti, yang baru-baru Joko Perti, terus apa lagi Sudarso, ya kan banyak. Pada zamannya. Basuki Abdullah, Basuki Abdullah enggak, karena dia diambil sama apa istana, ya kan zaman Soekarno. Jadi kita kalau seni harus tahu perkembangan seni itu harus tahu, bukan masalah inspirasi dan lain sebagainya. Inspirasi itu otomatis dengan dat itu datang dengan sendirinya. Dulu aku sempat ngeliput salah satu pameran. Jadi Pak senimannya namanya masih disamarkan. Jadi di pameran itu dia cerita waktu 98 itu dia sempat kena tuduh, entah 98 atau 65 ya, dia sempat kena tuduh 98 PKI. nggak ada, 98 itu baru-baru semua, itu nggak ada. Kalau 60-an termasuk siapa ini apa Andi apa segala macam itu. Oh iya. Banyak yang kena tuh, kena Seniman di istilahnya udah maestro.
Itu kebanyakan awalnya dulu tuh mereka tuh melukis gedung-gedung bioskop ya. Kan dulu belum ada seperti kayak sekarang ya kan. Slide dia pakai masih poster, zaman dulu kan namanya poster. Ya kan, mereka lukis di poster itu. Makanya kita lihat gedung bioskop dulu pasti ada posternya kan. Mereka tuh lukis di situ dulu. Itu poster-poster apa namanya gedung bioskop, wayang, seperti itu. Manual Perkembangan zaman baru bener. beralih ke kanvas ya kan gitu. Kalau untuk nyari uangnya dulu tuh mereka begitu. Berarti saya yang tergabung dalam beberapa seniman yang tergabung dalam komunitas yang kebentuk di tahun 60-an itu beberapa emang kena pasal subversif ya, gara-gara rezimnya di zaman itu. Apa ya? Beberapa senimannya emang ada yang kena pasal subversif kan. Oh iya, banyak. Soalnya kritik zaman dulu kan nggak berani terbuka sama kritik pemerintah. Orang dakwah aja zaman dulu bisa kena kasus kok, kayak Tanjung Priok itu. Misal Tanjung Priok, dakwah apa yang dibicarakan? Hmm? Dakwahnya dibicarakan apa? konteksnya besok tak kasih datanya. Nek adu domba ya. Sebenarnya bukan masalah adu dombanya sih. Soalnya apa? Kalau kita lihat kayak Orde Lama itu kan geopolitiknya mainnya netral, non blok. Pak Soekarno itu deket sama blok timur, deket sama blok barat, juga punya hubungan diplomasi. Tapi giliran ganti ke Orde Baru, contohnya lebih ke barat, arahnya lebih ke barat kan, gara-gara ya itu genosida komunis. Itu kalau kita bisa baca itu masih konteksnya perang dingin. Siapanya baca? Ya lihat aja data yang udah kebongkar. Itu namanya perang proksi. Proksi apa? Proksi itu jadi ada pihak-pihak yang sengaja digerakkan, sementara ya penggerak-penggeraknya itu sembunyi di belakang. Jadi mereka gerakin lewat Di balik layar. iya, mereka gerakin lewat sarana informasi, bisa lewat media-media massa. Nah kalau misalnya di zaman Orde Baru itu udah condong ke blok barat, nah apa kebijakan asingnya apa kira-kira? Mereka kan yang mereka junjung tinggi apa kira-kira? Hukum HAM, hukum hak asasi manusia. Berdasarkan traktat lama, dari traktat Versailles, traktat Westphalia, mereka terus ada bikin koalisi-koalisi buat ngelawan aliansi blok timur, buat ngelawan aksisnya Nazi.
yang mereka janjikan hak asasi manusia. Salah satu dari pasal yang diratifikasi berdasarkan hak asasi manusia itu ya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat juga. Terus Nah sekarang kalau misalnya Orde Baru condong ke barat, condong ke blok barat, kenapa malah paling banyak operasi dari pemerintahnya? Kenapa malah makin banyak apa pasal-pasal subversif lah misalnya, asimilasi paksa, politik rasial. Sesuai janji ya, bahas sejarah. dari sejarah kedaulatan. Itu aja. Sistem perdagangan kita aja sampai sekarang masih perdagangan makro loh. Masih ikut sistem barat. Kalau bisa dibaca. Contohnya perdagangan apa? Contohnya ya pola ekonominya masih bergantung, Ekspor impor. bukan lebih tepatnya bukan, yang lebih mencolok malah bukan ekspor impornya. Ekspor impor masuknya globalisasi. Tapi sistem inflasi deflasi yang dikontrol sama bank sentral itu ngikutin sistemnya Federal Reserve. Federal Reserve milik Amerika. Amerika itu bank sentralnya malah swasta, dipegang sama biro pencetakan yang dimiliki para elit. Dampaknya apa? Dampaknya ya monopoli perdagangan diatur penuh sama central banking. Contohnya perdagangan apa? Contohnya keterkaitan antara percetakan uang sama Inflasi kan? keterkaitan percetakan uang sama stok, dan ketergantungan ekspor impor kita sama valuta asing. Catat ya, Traktat Bretton Woods. Artinya apa itu? Traktat Bretton Woods. Traktat Bretton Woods itu perubahan pola moneter dari gold standar emas internasional ke mata uang dolar. Itu lebih dekatnya kalau yang belajar gitu-gituan. Gimana? Rupiah hancur. Rupiah tergantung sama cawe-cawenya pengusaha yang disokong barat. Beberapa pengusaha kan emang dibukain jalan buat punya aset di sini lewat hutang obligasinya barat ya. Berarti politik juga. Perhutangan obligasi barat. Jadi Indonesia selama masih punya hutang sama blok barat, mereka bisa nagih jatah lewat celah manapun. Mungkin bisa pulau dijual,
satelit dijual. Berkaitan dengan utang negara itu. Berkaitan kalau mau kebanyakan yang ngerti beginian divisinya ada di hubungan internasional. Itu aja. Ya semoga ini video rame ya. Ntar Bu Retno Marsudi Bu Retno Marsudi Menyaksikan. Terima kasih.